Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji Al-Manzumah Al-Baiquniyah seputar ilmu mustalahil hadits. Baik, kita telah menyelesaikan 14 pembahasan yang terangkai dari 14 bait syair yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Kita akan memasuki pembahasan yang ke-15, penjelasan bentuk ilmu hadits yang ke-15, yaitu tentang hadits mauquf. Berkata penulis rahimahullah, sebelumnya saya ingatkan ya, berkaitan dengan masalah an-anah, ada pembahasan yang telah lalu sudah kita singgung berkaitan dengan masalah tadlis, dan saya lupa saya katakan bahwa tadlis ya dibahas di buku ini. Insyaallah akan datang nanti pembahasannya dalam hadits mudallas. Baik. Berkata penulis rahimahullah dalam pembahasan hadits mauquf, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Kata beliau, wa ma adaftahu, apa yang kamu sandarkan, ilal ashabi, kepada para sahabat. Ya. Ashab jama dari sahib. Itu sahabat maksudnya. Dan sahabat banyak jamaknya ya. Bisa dijamak ashab, bisa dijamak sahabah, bisa dijamak sahbun. Ya. Baik. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin, apa yang kamu sandarkan kepada sahabat berupa ucapan dan perbuatan, bahwa mauqufun zukin, maka itulah hadits mauquf. Zukin maksudnya ulim atau urif. Ya, hadits mauquf telah dikenal. Baik. Sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang hadits mauquf, bahwa hadits mauquf itu adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat. Iya. Dan definisi yang disebut oleh penulis di sini, ini adalah definisi yang berjalan di kebanyakan ulama. Definisi yang berjalan di kebanyakan ulama. Al-Khatib Al-Baghdadi mendefinisikan dalam Al-Kifayah, kata beliau, ma asnadahu ar-rawi ila sahabi wa lam yatajawazhu. Mauquf itu adalah apa yang disandarkan oleh rawi kepada sahabat dan tidak melewati sahabat. Tidak melewati sahabat. Iya. Ini yang disebut dengan hadits mauquf. Kapan dia disandarkan kepada sahabat, maka dia dianggap sebagai hadits mauquf. Siapa itu sahabat? Iya. Sahabat didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Mungkin definisi yang terlengkapnya adalah apa yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala
Beliau katakan bahwa sahabat man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Siapa yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat menjumpai lebih detail ya dari kalimat melihat. Sebagiannya ada membahasakan siapa yang melihat Nabi. Kalau dibahasakan siapa yang melihat Nabi, maka ini seakan-akan pembahasan sahabat hanya untuk melihat saja. Maka sahabat yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum tidak terhitung. Iya. Tapi kalau dibahasakan man laqiya, siapa yang menjumpai Nabi, maka ini lebih luas cakupannya. Man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman. Iya. Adapun orang yang menjumpai Nabi dalam keadaan tidak beriman, maka ini bukan sahabat. Syaratkan keimanan. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas keislaman. Iya. Dan ini pensyaratannya, keutamaan sebagai sahabat dia dapatkan kalau dia mati di atas keislaman. Adapun yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu tidak dihitung dalam golongan sahabat. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan definisi sahabat. Apa yang disandarkan kepada sahabat itu disebut oleh penulis cuma dua, ucapan dan apa? Perbuatan saja. Nah, disebut oleh penulis yang ketiga, ya, diterangkan oleh beliau tentang takdir, penetapan dari sahabat radhiyallahu taala. Ya, memang ini tidak dihitung dari sahabat penetapannya, sebab sahabat kalau dilakukan di depannya sesuatu yang dilakukan di depannya dia tidak sadari, atau dilakukan di depan sahabat sesuatu, kadang sesuatu itu mungkar, mungkin sahabat tersebut tidak punya kemampuan untuk merubahnya. Iya. Tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya. Dan kadang dia tidak mengingkari sesuatu bukan karena mengakui sesuatu itu, tapi mungkin dianggap masalahnya adalah masalah ijtihadiyah, berkaitan dengan ijtihad. Ya. Maka ini keterangan-keterangan menunjukkan bahwa takrir dari sahabat itu tidak sama dengan ucapan dan perbuatan disandarkan kepadanya. Nah, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam An-Nukat, kalau sandaran kepada sahabat itu jelas, tidak ada penghalang dalam bentuk dia diam atau pengingkaran, maka boleh saja dimasukkan dalam hukum hadits mauquf. Boleh dimasukkan dalam hukum hadits apa? Mauquf. Baik, ala kulli hal bahwa penyebutan ucapan dan perbuatan ini yang disandarkan kepada sahabat, ini yang lebih jelas ya. Baik. Jadi selesai pembahasan tentang hadits mauquf. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan hadits mauquf ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan kesahihan hadits atau kelemahannya. Tidak ada kaitannya dengan pembahasan sanadnya bersambung atau tidak bersambung. Ya, sebab ini dari pembahasan apa kita bilang kemarin? Dari pembahasan sanad atau pembahasan matan? Ini dari pembahasan matan. Sebagaimana marfu dan maqtu, ini tiga ya, marfu, mauquf dan maqtu.
Ini tiga-tiganya dari pembahasan matan, bukan dari pembahasan apa? Bukan dari pembahasan sanad. Iya. Hanya saja ada definisi dari Al-Hakim di dalam Ma'rifat Ulumul Hadits. Ya, beliau terangkan mauquf itu bahwa mauquf adalah hadits disandarkan kepada sahabat, min ghairi irsalin wala i'dhal. Tidak mursal dan tidak mu'dhal. Jadi Al-Hakim mensyaratkan harus bersambung. Ya. Dan ini pensyaratan yang disebut oleh Al-Hakim rahimahullah, diterangkan oleh Ibnu Hajar, wa hadza syartun lam yuwafiqhu alaihi ahad. Kata Ibnu Hajar, ini adalah syarat yang tidak disetujui oleh seorang pun dari ulama. Iya. Baik. Ini sekedar saya ingatkan ya, apa yang merupakan keterangan dari Al-Hakim. Iya. Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa penggunaan hadits mauquf, hadits maqtu' itu di kalangan ahli fikih dari Khurasan mereka gunakan dengan nama athar. Iya. Digunakan dengan nama apa? Athar. Dan kalau dia hadits marfu' itu disebut dengan nama hadis. Jadi sebagian ulama ada yang membedakan antara kalimat athar dan kalimat apa? Hadis. Kalau hadis mereka katakan itu adalah hadis yang bersambung sampai kepada Nabi untuk marfu'. Kalau athar itu untuk mauquf, maqtu' ke bawah. Mereka pakai kata apa? Athar. Iya. Dan ini istilah berjalan di kebanyakan ulama belakangan. Walaupun di ulama dahulu penggunaan athar lebih luas ya. Mereka tidak batasi pada mauquf saja dan maqtu'. Tapi penggunaan kata athar kadang mereka gunakan juga untuk hadits yang marfu'. Digunakan juga untuk hadits yang marfu'. Contohnya digunakan dalam hadits yang marfu' kitab Imam At-Tabari, judulnya Tahdhibul Athar. Tahdhib al-Athar. At-Tabari sebutkan di dalam bukunya hadits marfu', hadits mauquf. Menunjukkan bahwa athar lebih luas penggunaannya di sisi At-Tabari. Contoh lain, dua kitab karya At-Tahawi, Mushkilul Athar dan Syarah Ma'ani Al-Athar. Dua buku ini memuat hadits marfu' dan hadits tidak marfu'. Contoh buku lain, buku Imam Al-Baihaqi. Iya. Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ma'rifatus Sunan wal Athar. Juga disebut athar. Digabungkan sunnah dan athar oleh Al-Baihaqi. Dan Al-Baihaqi menyebut hadits-hadits yang marfu'. Dan Imam Muslim rahimahullah di muqaddimah sahihnya, ya, ketika beliau berbicara akan memulai memasukkan hadits-hadits, memulai menerangkan hadits-hadits, beliau terangkan bahwa beliau akan membawakan athar-athar. Ya, dengan bahasa apa? Bahasa athar. Ya, ini menunjukkan bahwa kata athar itu lebih luas. Di sisi siapa? Di sisi Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, ala kulli hal bahwa ini istilah ya. Jadi kalau di kalangan ulama belakangan dia katakan dan ada athar yang menunjukkan tentang ini, maksudnya athar ucapan sahabat ke bawah. Tapi kalau sebagian ulama terdahulu dia gunakan ada athar menunjukkan tentang ini, mungkin saja athar yang diinginkan adalah hadits yang marfu'. Iya, selesai pembahasan hadits mauquf. Kita berpindah ke pembahasan yang ke-16, bentuk yang ke-16, yaitu tentang hadits mursal. Tentang hadits mursal. Iya. Dan uraian penulis di pembahasan tentang hadits mursal ini beliau gandengkan dengan pembahasan hadits gharib.
Ya. Dalam satu bait syair. Kata beliau, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Kata beliau, ada mursal itu adalah seorang sahabat terjatuh dari hadits. Itu mursal ya. Untuk gharib kata beliau, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakan bahwa hadits gharib adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Nah, ini dua bentuk ya. Dua bentuk dari ilmu mustalah. Yang pertama hadits mursal dan yang kedua hadits gharib. Ya, untuk hadits mursal, dan ini di urutan pembahasan kita sudah pembahasan yang ke-16. Penulis berkata, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Dan mursal itu yang dimaksud dengan hadits mursal, hadits yang terjatuh darinya seorang sahabat. Iya. Hadits yang terjatuh darinya seorang sahabat. Baik. Definisi dari penulis di sini bahwa mursal adalah apa yang terjatuh dari sanadnya seorang sahabat. Ini definisi diucapkan ya oleh sebagian ulama, dan definisi ini adalah definisi yang dikritik. Sebab kalau yang diketahui jatuh adalah sahabat, maka hadits mursal adalah hadits yang sudah diterima. Sebab seluruh sahabat adalah apa? Adalah udul, adil. Iya, diterima haditsnya. Jadi kalau diketahui yang jatuh itu adalah sahabat, berarti tidak ada masalah lagi dalam hadits mursal. Tidak ada masalah lagi dalam hadits mursal. Jelas ya? Padahal hadits mursal itu pada dasarnya adalah hadits yang ditolak oleh ulama. Ini menunjukkan bahwa definisi mursal bukanlah berkaitan dengan gugurnya sahabat atau hilangnya sahabat di dalam sebuah sanad. Kalau sahabat saja yang hilang, maka itu tidak ada masalah. Tapi mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi. Seorang tabi'i meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi langsung. Dan tabi'i ini tidak diketahui dia mengambil hadits dari siapa. Jelas ya? Apakah dari sahabat atau dari tabi'i semisal dengannya? Iya. Kalau dari tabi'i semisal dengannya, tabi'i yang semisal dengannya ada dua kemungkinan. Mungkin dia dhaif, mungkin dia thiqah. Mungkin dia dhaif dan mungkin dia apa? Dia thiqah. Kalau dia dhaif, ditolak haditsnya. Tidak diterima. Ya. Karena adanya kemungkinan ini, maka hadits mursal adalah hadits yang dianggap lemah di sisi kebanyakan ulama. Iya. Baik. Kalau begitu definisi dari mursal ini perlu apa? Perlu diperbaiki. Iya. Dan mungkin yang paling dekatnya dikatakan, ada beberapa definisi ya, tapi mungkin yang paling dekatnya dikatakan bahwa mursal adalah ma adhafahu as-sahabiyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal adalah ma adhafahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu adalah apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalimat apa yang disandarkan oleh tabi'i? Tabi'i sudah kita terangkan ya definisinya. Apa definisi tabi'i kemarin? Tabi'i siapa yang menjumpai siapa? Sahabat, murid sahabat, itu tabi'i. Jadi tabi'i dia sandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini disebut mursal. Sebab tabi'i ini ketika dia sandarkan kepada Nabi, tidak bisa dipastikan
siapa perantaranya. Ya, kalau tabi'in menyadarkan kepada Nabi itu sudah jelas ya bahwa tabi'in tidak mendengar dari siapa? Tidak mendengar dari Nabi. Ya. Tabi'in hanya berjumpa dengan sahabat saja. Hanya berjumpa dengan sahabat. Jadi begitu tabi'in berkata Rasulullah bersabda. Ya. Datang seorang tabi'in misalnya Al-Hasan Al-Basri berkata Rasulullah bersabda. Jelas ya? Atau datang misalnya Az-Zuhri, dia berkata Rasulullah bersabda. Atau misalnya datang Qatadah, dia berkata Rasulullah bersabda. Ini tabi menyandarkan ucapan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang disebut sebagai hadits mursal. Disebut sebagai hadits mursal. Iya. Dan hadits mursal dia masuk di dalam hadits dhaif, hadits lemah. Kenapa digolongkan dalam hadits lemah? Karena yang jatuh tidak diketahui. Yang jatuh tidak diketahui. Jadi seorang tabi dia berguru kepada sahabat. Ya. Berguru kepada sahabat dan berguru dan mungkin juga berguru kepada tabi'in yang lainnya. Ya, karena itu tabaqat tabi'in secara global ada 3 tingkatan. Ada kibar tabi'in, dan ada sigar tabi'in, dan ada wasat tabi'in. Ada tingkatan tabi'in paling tua, kibar, dan ada tabi'in muda, dan ada tabi'in pertengahan. Kalau tabi'in kibar yang tua, itu kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Tabi'in tua. Kalau tabi'in muda, kebanyakan riwayatnya dari selain sahabat. Dia ketemu sahabat sedikit saja. Seperti Az-Zuhri, Qatadah. Tabi'in yang kedua pertengahan. Ada banyak riwayat dari sahabat, tapi banyak juga riwayatnya dari selain sahabat. Jelas ya? Baik. Jadi begitu tabi'in menyandarkan hadits, dia berkata Rasulullah bersabda, maka di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si tabi mengambil sahabat dari sahabat. Dan kemungkinan yang kedua si tabi mengambil dari selain sahabat. Kalau dia mengambil dari selain sahabat, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa si sahabat tersebut kemungkinan yang pertama bahwa selain sahabat ini adalah thiqah, terpercaya, diterima haditsnya. Dan kemungkinan yang kedua bahwa selain sahabat ini dia adalah dhaif, tidak diterima haditsnya. Jelas ya? Di atas kemungkinan bahwa dia thiqah, jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in thiqah juga. Tabi'in yang thiqah ini ada 2 kemungkinan lagi riwayatnya. Mungkin dia mengambil sahabat dari sahabat, dan mungkin dia juga mengambil dari tabi'in lagi. Jelas ya? Mengambil dari tabi'in lagi. Kalau dia mengambil dari tabi'in lagi, tabi'in ini ada 2 kemungkinan. Mungkin dia thiqah, mungkin dia apa? Dhaif. Kalau di atas kemungkinan tabi'in yang ketiga di atasnya dia thiqah, tabi'in yang ketiga ini juga mungkin saja dia meriwayatkan dari sahabat, mungkin saja dia meriwayatkan dari apa? Tabi'in. Ini kalau dikatakan mungkin, ini tidak ada batasnya ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari kenyataan, itu ada tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, meriwayatkan dari tabi'in, meriwayatkan dari tabi'in. Dari kenyataan diketemukan ada riwayat tabi'in dari tabi'in sekitar 7 atau 8 orang. Sampai sekitar berapa? 7 atau 8 orang. Jelas ya? Baik. Maka karena masalah ini, hadits mursal dihitung sebagai hadits yang lemah. Baik, Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya beliau berkata wal mursal minar riwayat fi asli qaulina wa qauli ahli al-ilmi bil akhbar laysa bihujjah. Kata Imam Muslim, mursal dari riwayat-riwayat dalam dasar ucapan kami dan ucapan para ulama tentang hadits adalah bukan hujjah. Baik. Jadi ini ucapan dari Imam Muslim rahimahullahu taala
ya menjelaskan kedudukan mursal itu di kalangan ulama. Iya. Baik. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, juga Abu Zur'a Ar-Razi, la yuhtajju bil marasil wa la taqumul hujjatu illa bil asanidi as-sihahil muttasilah. Iya. Kata beliau berdua, dan ini dua imam, Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi. Ini dua orang imam, levelnya di atas Al-Bukhari. Apa namanya? Tingkatannya, tabaqatnya. Dia di tingkatan guru-guru Al-Bukhari. Iya, dua orang imam ini berkata bahwa hadits mursal tidak dipakai hujjah. Karena hujjah itu hanyalah dengan sanad-sanad yang sahih yang bersambung. Iya. Dan Imam Tirmidzi berkata, wal haditsu idza kana mursalan fa innahu la yasihhu inda aktsari ahli al-ilm wa qad dha'afahu ghairu wahidin minhum. Kata Tirmidzi, suatu hadits apabila dia mursal, maka hadits itu tidak syah di kalangan kebanyakan ulama. Dan hadits ini, hadits mursal ini tidak dilemahkan oleh sejumlah ulama, bukan hanya satu, tapi banyak orang yang melemahkannya. Baik, dan ucapan-ucapan para a'immah tentang hal ini adalah hal yang dimaklumi, bahwa hadits mursal itu adalah hadits yang tidak dipakai berhujjah. Ini pendapat yang terkuat ya, walaupun memang ada sebagian yang berpendapat tentang hujjiyat hadits mursal, tapi itu adalah pendapat yang tidak dianggap. Baik. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini bahwa hadits mursal, walaupun dia diketahui bahwa hadits dia adalah hadits yang lemah, tapi hadits mursal itu kalau dia mendapat pendukung dari jalur yang lain mungkin untuk diterima. Iya. Kalau hadits mursal mendapat pendukung dari jalur yang lain mungkin untuk diterima. Dan ini pembahasan menguatkan hadits-hadits yang lemah. Ini termasuk pembahasan-pembahasan inti dalam ilmu hadits. Bahkan itu termasuk hal-hal yang detail dalam ilmu hadits. Ya, taqwiyatul ahadits, cara menguatkan hadits-hadits yang ada kelemahan. Iya. Dan untuk masuk di dalam pembahasan ini kita perlu banyak ilmu di dalamnya. Yang pertama kita harus mengenal hadits-hadits itu lemah. Hadits-hadits lemah itu apa? Bentuk-bentuknya bagaimana? Iya. Kemudian yang kedua, seorang perlu mengenal kadar kelemahan itu bagaimana, tingkatan-tingkatan kelemahan. Kemudian yang ketiga, seorang perlu mengenal pada setiap hadits yang lemah itu kapan dia bisa menerima dukungan dan kapan tidak bisa menerima dukungan. Iya. Dan ini pembahasan-pembahasan besar ya. Pada sebagiannya kadang ada khilaf. Dan kadang para ulama memiliki tatbiqat yang berbeda. Ya. Seperti misalnya hadits majhulul ain. Hadits majhulul ain yang meriwayatkan darinya hanya seorang saja, seorang rawi, tidak ada rawi darinya, tidak ada muridnya kecuali satu saja. Tidak ada yang menfiqahkannya dan tidak ada yang menjarahnya. Ini disebut majhulul ain. Majhulul ain apakah diterima sebagai syawahid atau tidak? Ya, kebanyakan ulama tidak menganggapnya diterima di dalam syawahid. Ya. Tapi kadang di sebagian tempat dilihat Ad-Daraqutni menjadikannya sebagai pendukung. Maka ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang detail di dalam masalah yang seperti ini. Karena ada indikasi-indikasi yang diperlukan oleh seorang ahli hadits. Iya. Baik.
Dan inilah yang menjadi sebab ya, kadang sebagian orang menganggap bahwa Syekh Al-Albani itu bergampangan menguatkan hadis. Ya. Bergampangan. Dan ini kalimat bergampangan diucapkan oleh sebagian orang di masa ini. Ya. Dan biasanya orang yang mengucapkan Syekh Al-Albani bergampangan, ya dialah yang bergampangan sebenarnya. Bergampangan menghukumi para ulama ahli hadis dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Iya. Karena itu dari para ulama ahli hadis tidak menilai beliau seperti itu. Ya. Karena beliau di dalam menguatkan hadis-hadis, dalam banyak pembahasan beliau, khususnya di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang dimaklumi di kalangan ahli hadis. Dimaklumi di kalangan ahli hadis. Baik, hanya saja sebagian orang ilmunya tidak sampai ke sana. Pemahamannya tidak seperti pemahaman Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Walaupun ya semua dari kita, dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa tidak ada yang mengatakan Syekh Al-Albani itu maksum, terjaga dari kesalahan. Iya. Hanya saja mengatakan bahwa beliau bergampangan, ini tidak benar. Itu adalah hal yang tidak benar. Ya, jadi sekali lagi menguatkan hadits-hadits. Ada hadits yang lemah, diperiksa riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat yang mendukungnya, kemudian dikuatkan menjadi hadits hasan atau naik menjadi hadits sahih. Ini pembahasan-pembahasan ya, yang sangat detail di kalangan ahli hadits. Baik. Karena itu saya isyaratkan ya di sini di pembahasan mursal ini, bahwa hadits mursal itu adalah hadits yang mungkin menerima dukungan. Ya. Namun para ulama mensyaratkan padanya syarat-syarat. Ada syarat pada haditsnya dan ada syarat pada perawi yang memursalkannya. Iya. Dan ini pensyaratan-pensyaratan saya kira kurang cocok ya kalau saya bahas untuk pertemuan kali ini. Sebab kita di pertemuan kali ini hanya menguraikan, kebanyakannya menekankan di pembahasan istilah. Iya. Sebab kalau saya masuk di dalam kaidah menguatkan hadits-hadits dan saya bahas pembahasan kapan hadits mursal itu dipakai sebagai hujjah, ini harus saya berikan contoh-contoh penerapan bagaimana cara menguatkan hadits mursal. Iya. Dan ini tentunya kurang cocok ya untuk pertemuan kali ini. Iya. Baik. Jadi saya sekedar mengisyaratkan bahwa hadits mursal itu bisa untuk dikuatkan. Ya, walaupun dia lemah, tapi kalau ada pendukungnya, ya, dari jalur yang mu'tabar, yasluh lisyawahid wal mutaba'at, mungkin dijadikan sebagai pendukung, maka insyaallah taala hadits mursal itu bisa dikuatkan. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa pembahasan hadits mursal sebagai hadits yang lemah ini sebagaimana yang telah kita terangkan, mursal dari siapa? Dari tabi'in, dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang dikatakan lemah. Adapun mursal sahabat itu tidak berpengaruh. Ya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Asyuti memasukkannya ke dalam 7 sahabat yang meriwayatkan hadits lebih dari 1000. Iya. Siapa 7 sahabat itu? Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ibnu Abbas, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh
Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, 7 orang sahabat ya, yang paling banyak meriwayatkan haditsnya lebih dari 1000. Ya, kalau antum mau ingat 7 orang sahabat ini, hafal 2 bait syair yang disebut oleh Suyuti dalam Alfiyahnya. Kata beliau, wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kata beliau, wal muktiruna fi riwayatil athar, yang banyak meriwayatkan riwayat athar, riwayat hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yalihi ibnu Umar, setelahnya adalah Ibnu Umar. Wa Anasun wal habru kal khudri, kemudian wa Anas, yang ketiga Anas, wal habr, al habr siapa? Yaitu Ibnu Abbas. Kal khudri sama dengan al khudri, yaitu Usaid al khudri, sudah 5. Wa Jabirun, yang keenam Jabir, wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi. Siapa istri Nabi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ini saya sarankan kepada seluruh hadirin dan hadirat, ya, seorang penuntut ilmu apabila dia ingin menghafal dari ilmu itu di bidang apa saja, ya, hendaknya dia memiliki bahan-bahan hafalan atau kaidah-kaidah yang meringkas ilmu itu dalam kalimat-kalimat ringkas. Ya, sama dengan di pembahasan ini, 7 orang sahabat misalnya yang paling banyak meriwayatkan hadis diringkas dalam 2 bait syair. Dihafal 2 bait syairnya, maka 7 sahabatnya dia tidak lupa. Jelas ya? Maka ini banyak ya dalam bidang-bidang ilmu. Ya. Hal-hal yang seperti ini seorang punya perhatian. Hari ini dia hafal 1, besok hafal 2, kan tidak terasa. Iya, tidak terasa. Kata orang Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, kan begitu. Nah, suatu yang sedikit dikumpul, ya, lama-kelamaan menjadi banyak. Lama-kelamaan menjadi banyak. Baik. Iya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan perlu diketahui yang didengar oleh Ibnu Abbas langsung dari Nabi itu disebutkan hanya lebih dari 20 saja. 20-an. Yang didengar langsung oleh siapa? Ibnu Abbas dari Nabi. Berarti lebihnya diambil oleh Ibnu Abbas dari siapa? Dari sahabat lain. Dan tidak ada dari kalangan ulama yang mempermasalahkan riwayat Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Menunjukkan bahwa mursal sahabat itu tidak berbahaya. Mursal sahabat tidak berbahaya. Dan ini hati-hati ya di pembahasan ini. Ya, orang-orang Syiah qatalahumullah itu kadang menjelekkan sebagian riwayat sahabat dengan alasan ini mursal. Iya, mursal. Kadang dia bawakan buku ahli sunnah, pembahasan mursal. Hadits mursal adalah hadits lemah. Berarti ini riwayat sahabat ini karena dia mursal berarti dia adalah apa? Tidak diterima. Ya. Jelas ya? Perhatikan bagaimana mereka mencampur adukkan pembahasan untuk membuat kesamaran, menanamkan keraguan umat terhadap hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa kata mursal ini kadang digunakan oleh sebagian ulama bermakna munqati', bermakna terputus. Iya. Jadi mursal kadang digunakan bermakna apa? Bermakna munqati'. Iya. Dan ini hati-hati ya di penggunaannya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Marasil Abu Hatim berkata Abdullah ibn al-Harith an Ibnu Mas'ud mursal. Abdullah bin Haris meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ini adalah mursal. Sini mursal artinya apa? Mana istilah yang kita bahas atau mana munqati', terputus? Ya, jawabannya mana terputus ya.
Sebab kalau mana yang kita bahas, Abdullah bin Harith meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sahabat. Ini bukan riwayat kepada Nabi, tapi riwayat dari siapa? Dari sahabat. Maka ini bukan mursal dalam istilah yang telah kita terangkan. Tapi mursal di situ bermakna apa? Terputus, yaitu Abdullah bin Harith ini dia tidak mendengar dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ya, karena itu saya perlu ingatkan istilah ini, sebab ini banyak berulang di buku-buku rawi, khususnya di buku-buku tentang marasil, pembahasan hadits-hadits mursal. Iya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada rawi yang meriwayatkan riwayat secara mursal? Jawabannya banyak sebab yang menyebabkan rawi meriwayatkan secara mursal. Ya. Sebab yang pertama adalah si rawi kadang dia lupa siapa guru yang menceritakan hadits itu kepadanya. Maka langsung saja dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kadang si rawi dia di dalam posisi menyampaikan fatwa, menjelaskan hukum. Jadi begitu dalam posisi menyampaikan fatwa, dia hanya menyebut dalil, Nabi bersabda. Maka dia tidak sebutkan sanad periwayatannya. Kenapa? Sebab dia meringkas di posisi apa? Memberi fatwa. Maka akhirnya dia tidak menyebut sanadnya. Iya, tidak menyebut sanadnya. Sebab yang ketiga di antara sebab adalah kadang pada guru rawi itu ada kelemahan, atau ada celaan, atau ada hal yang kadang dia khawatirkan kalau dia sebut. Ya. Maka ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya hadits mursal tersebut. Iya. Baik. Dan ini selesai ya pembahasan tentang hadits mursal. Atau mungkin saya tambah satu pembahasan lagi, bahwa hadits mursal itu dari sisi kelemahan bertingkat-tingkat. Ya. Ada mursal yang lemah bisa menjadi pendukung, dan ada mursal sangat lemah tidak bisa dijadikan sebagai pendukung. Ya. Karena itu As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan bahwa mursal ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini yang paling tingginya menurut As-Sakhawi, mursal adalah apa yang dimursalkan oleh seorang sahabat, yang telah syah dia mendengar. Nah, jadi mursal diirsalkan oleh sahabat. Ini mursal sahabat ya, dia hujjah, telah kita terangkan. Yang kedua ada mursal sahabat, dia memiliki ru'yah, dia melihat dari Nabi, melihat kepada Nabi, tapi tidak diketahui dia mendengar dari Nabi. Ini sahabat juga, dan mursal sahabat yang seperti ini juga diterima. Ketiga adalah mursal muhadram. Muhadram ini istilah ya untuk tabi'i. Dia adalah orang yang hidup di masa Nabi, hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Iya. Karena tidak berjumpa dengan Nabi, tidak dihitung apa? Tidak dihitung sahabat, dia dihitung tabi'i. Ya, tapi di tingkatan tabi'in dia paling atas. Karena hidup di mana? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muhadram namanya. Ya. Mursal muhadram ini yang paling kuatnya dari mursal tabi'in. Ya. Kemudian yang keempat kata Sakhawi, ada mursal seorang rawi yang mutkin. Seperti mursalnya Sa'id Ibn al-Musayyab. Sa'id Ibn al-Musayyab, bisa juga dibaca Ibn al-Musayyib rahimahullah. Ini dari mursal yang terkuat. Ya. Bahkan sebagian ada yang berhujjah dengan mursalnya Sa'id bin Musayyab. Walaupun yang benarnya semua mursal, ya, kalau tidak diketahui siapa yang digugurkan, maka itu hukumnya adalah lemah. Termasuk mursal Sa'id bin Musayyab. Tapi dari sisi kelemahannya lebih minim.
dia bisa dijadikan sebagai pendukung. Iya. Di bawahnya lagi ada mursal tabi'in, tapi tabi'in ini berhati-hati dalam memilih guru. Dia taharri. Seperti Asy-Sya'bi, Mujahid. Ini kalau dia melakukan irsal, ya irsalnya termasuk irsal yang mu'tabar. Jelas ya? Dan yang paling bawahnya, ini yang paling bawah ini yang tidak dianggap. Yaitu mursal dari orang yang mengambil dari siapa saja. Iya. Karena itu mursal Az-Zuhri itu disebut tergolong dari mursal yang paling lemah. Kenapa? Sebab Az-Zuhri rahimahullah beliau imam hafidh. Iya. Orang bicara apa saja dia bisa hafal. Jelas ya? Dia bisa hafal. Dari ucapan, dari hadits, dari athar dia hafal. Iya. Ketika dia melakukan riwayat irsal, maka irsalnya di sini ya, ini dianggap sangat lemah. Kenapa? Sebab hafalannya banyak, enggak tahu. Dia ini murni hadits atau ucapan tabi'in atau dari mana diambil oleh Az-Zuhri. Ketika dia tidak sandarkan. Jelas ya? Maka ini ada bentuk-bentuk marasil, mursal disifatkan oleh para ulama min adha'afil marasil, dari mursal yang paling lemah. Dari mursal yang paling lemah. Iya. Baik. Jadi ini gambaran-gambarannya tentang hadits mursal tersebut. Selesai pembahasan hadits mursal, kita pindah ke pembahasan hadits gharib. Ya, dan hadits gharib ini telah kita uraikan ya pada sesi sebelumnya, bahwa hadits ahad dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ada hadits masyhur, dan ada hadits aziz, dan ada hadits gharib. Hadits masyhur dan hadits aziz ini sudah berlalu pembahasannya. Ya, sudah berlalu pembahasannya. Sekarang kita di pembahasan hadits apa? Hadits gharib. Iya. Baik. Dari sisi keindahan tertib, selayaknya penulis menggandengkan 3 pembahasan sekaligus. Ya, sebab seorang penuntut ilmu kalau di hal yang mirip digabungkan pembahasannya itu lebih mudah dia pahami. Ya. Demikian pula sudah berlalu ya di pembahasan mauquf. Harusnya pembahasan mauquf beliau tertib marfu, mauquf kemudian apa? Maqtu'. Tapi ternyata pembahasan mauquf beliau akhirkan. Ya, beliau akhirkan. Nah, ini termasuk kritikan ya terhadap penulis rahimahullah, tapi secara umum bahwa mandhumah beliau, ya mandhumah yang kita bahas di sini mandhumah yang bagus, apalagi di masa sekarang ini masyhur ya. Ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari matan ilmiah, ya masih ada matan-matan yang lain, kadang lebih bagus dari apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah. Dalam bentuk syair maupun dalam bentuk mukhtasar, ringkasan. Ya. Dan mungkin insyaallah ta'ala kita akan bahas nanti di kesempatan-kesempatan yang lain. Ya. Sebab ini pembahasan tentang ilmu mustalah. Ini bukan pembahasan untuk kali ini saja. Mungkin akan berulang. Insyaallah ta'ala dalam setahun mungkin ada 1 kali daurah tentang mustalah. Ya. Sebab memahami hadits, mengerti tentang istilah hadits, ini juga dari hal yang diperlukan. Dari hal yang diperlukan. Apalagi di tengah banyaknya hadits-hadits yang lemah disebarkan di tengah kaum muslimin. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah tentang pembahasan gharib, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah bahwa hadits gharib itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Iya. Hadits gharib adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Maksud penulis di sini bahwa hadits gharib itu cuma diriwayatkan oleh 1 orang saja. Tidak ada yang lain yang meriwayatkannya. Tidak ada yang lain yang meriwayatkannya. Nah, iya. Dan ini diambil dari kata gharib secara bahasa. Al-gharib secara bahasa itu sifat musyabbahah. Bermakna al-munfarid, bermakna yang bersendirian, atau bermakna al-ba'id an aqaribihi, bermakna orang yang jauh dari kerabatnya.
Iya. Jadi seorang dia misalnya dari sebuah negeri, dia tinggalkan negerinya, tinggalkan kampungnya, dia tinggal di kampung lain, di negeri lain, tidak ada kerabatnya, maka dia disebut gharib dalam bahasa Arab. Jelas ya? Maka ini makna gharib secara bahasa. Dan secara istilah penulis di sini menyebutkan definisi gharib, bahwa gharib adalah riwayat satu orang rawi saja. Riwayat satu orang rawi saja. Iya. Baik, dan ini definisi yang disebut oleh penulis adalah definisi yang beliau ambil dari Al-Hafidh Ibnu Salah rahimahullahu taala dan selainnya. Iya. Ibnu Salah berkata, hadits gharib adalah al-hadits alladzi yatafarradu bihi ba'dur ruwah. Dia adalah hadits yang sebagian rawi bersendirian di dalam meriwayatkannya. Bersendirian di dalam meriwayatkannya. Iya. Dan sebagian ulama ada yang membatasi gharib khusus gharabah di dalam perputaran sanad. Iya. Seperti Ibnu Manda, beliau berkata al-gharib ka haditsiz Zuhri wa ashbahihi mimman yujma'u hadithuhu. Kata Ibnu Manda, al-gharib itu adalah seperti hadits Az-Zuhri dan semisal dengannya dari rawi-rawi yang dikumpulkan haditsnya. Jadi maksudnya Az-Zuhri, ya, ini perputaran hadits. Az-Zuhri, Qatadah, ya. Baik. Dan selainnya dari a'immah yang semisal dengan keduanya yang memiliki murid yang banyak. Memiliki murid yang banyak. Karena dia memiliki murid banyak, maka dia dianggap perputaran riwayat. Nah, hadits yang mereka bersendirian, ya, hadits yang mereka hadits yang seorang bersendirian dari Az-Zuhri atau seorang bersendirian dari Qatadah, yang bersendirian ini dianggap gharib. Kenapa? Karena Qatadah dan Az-Zuhri punya banyak murid. Mana murid yang lainnya? Kenapa tidak ada yang meriwayatkan? Jelas ya? Baik. Ini definisi Ibnu Mandah. Dan ini sebenarnya penggunaan gharib. Ya. Dalam hal yang seperti ini saya tidak bisa katakan ya, yang benarnya definisi ini, definisi itu. Ya. Karena dalam hal-hal yang seperti ini istilah-istilah berjalan di tengah para ulama. Kita tahu saja istilah mereka apa. Istilah mereka apa? Ya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membagi gharib menjadi dua. Ada gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Ya. Ada gharib mutlak dan gharib apa? Nisbi. Gharib mutlak, ya, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, adalah hadits yang tidak diketahui ada riwayat dari Nabi tentang hadits itu kecuali satu sanad saja. Ini disebut hadits gharib apa? Mutlak. Gharib mutlak. Seperti contoh hadits innamal a'malu binniyat. Ya, di dalam seluruh riwayatnya, coba dibuka Sahih Bukhari awal hadis. Seluruh riwayatnya itu berasal dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi hanya punya riwayat itu saja. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah bin Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id. Dari Yahya bin Sa'id yang meriwayatkan darinya Ibnu Hajar sampai menyebutkan lebih 100 orang. Itu yang dia lacak ya, yang berhasil diketemukan oleh Ibnu Hajar. Adapun selain Ibnu Hajar ada yang menyebutkan bahwa yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id lebih 200 orang. Tapi subhanallah, untuk melihat bahwa dia bersendirian pada Yahya bin Sa'id, berputarnya di sini. Ya. Jadi gharibnya dari sini Yahya bin Sa'id.
Ketiga hadits innamal a'malu binniyat ini tidak memiliki sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu jalur ini saja, Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah bin Waqqas dari Umar bin Khattab. Iya. Maka ini sanad disebut sebagai sanad apa? Hadits ini disebut sebagai hadits apa? Hadits gharib. Jelas ya? Baik. Iya. Di sini ada satu faedah ya, berkaitan dengan hadits ini. Sebenarnya hadits ini ada riwayat-riwayat sahabat lain. Tapi semua riwayatnya adalah lemah. Tidak ada yang kuat. Ya, karena memang tidak syah kecuali dari siapa? Dari Umar saja. Iya. Jelas ya? Tidak syah kecuali dari Umar saja. Ya, dan ini hati-hati ya. Saya baca di sebagian buku. Bahkan ada yang menulis buku. Belakangan saya lihat tadinya bukunya dicetak 1 jilid. Tapi belakangan saya lihat sudah dicetak dalam 6 jilid. Ya. Tambihul Amajid apa begitu dan seterusnya ditulis oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya. Tulis oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Nah, Abu Ishaq Al-Huwaini dia punya sebagian juhud dalam bidang hadits bagus. Ya. Walaupun ada hal-hal ya seperti yang akan saya terangkan ini, ada hal-hal yang dikritisi, tapi dalam manhajnya orang ini orang yang tidak baik manhajnya. Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya. Dan belakangan ya termasuk orang yang mendirikan partai di Mesir sana dengan nama yang disebut sebagai Partai Salafi. Ya. Tidak ada Salafi dikenal partai-partaian. Baik. Dia menulis buku Tambihul Amajid. Ini buku dia saya anggap terlalu lancang di dalamnya. Jadi misalnya Al-Bazzar berkata, ini hadits tidak ada yang meriwayatkannya kecuali si fulan. Dia datang berkata, ya semoga Allah merahmati engkau telah keliru dalam hal ini. Ya. Si fulan tidak bersendirian, ada orang lain yang meriwayatkan, dia bawakan syawahid. Ya. Dibawakan syawahid. Jadi bukunya dibangun di atas dasar ini. Dan ini semuanya dari awal sampai akhir kesalahannya cuma satu. Kesalahannya cuma satu. Dia tidak paham apa ucapan seorang imam, si fulan bersendirian dari fulan. Ya. Jelas ya? Dan ini subhanallah ada tambih yang sangat indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Ketika beliau membahas hadits tentang kafaratul majalis. Hadits tentang kafaratul majlis. Hadits kafaratul majlis itu diriwayatkan dari banyak riwayat. Banyak sahabat yang meriwayatkan. Tapi yang syah dari satu riwayat saja. Karena itu Imam Tirmidzi berkata tidak syah kecuali dari satu riwayat. Ya, jangan dikatakan Imam Tirmidzi berkata, oh, keliru Imam Tirmidzi, ada riwayat yang lain. Masa cuma satu riwayat? Maksudnya di situ Imam Tirmidzi tidak ada kecuali satu riwayat, maksudnya riwayat yang syah. Bersendirian hanya riwayat yang apa? Syah. Kalaupun ada yang lainnya, itu dari jalur-jalur yang tidak dianggap. Dari jalur-jalur yang tidak dianggap. Ya, karena itu harus dipahami ya istilah dari para ulama. Jangan gampangan mengatakan, oh, semoga Allah merahmatimu, kamu telah keliru. Ya, kamu telah salah. Gampang banget menyalahkan para ulama. Ya. Dan ini tidak layak ya terhadap seorang penuntut ilmu hadits. Dan ini banyak ya berjalan menjadi musibah di masa ini. Ya, banyak orang-orang baru belajar 1-2 buku mustalah. Setelah itu dia tahqiq hadits-hadits. Ya, dia tahqiq buku, dia kasih ta'liq-ta'liq. Dan musibahnya ta'liq-ta'liqnya dicetak lagi. Ya, dicetak. Ya, dan ini menjadi fitnah bagi orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu hadits. Ya, sembarangan. Oh, Ibnu Hajar telah keliru dalam hal ini. Ini hadits nada dalam Sunan An-Nasai. Ya, Ibnu Hajar sebut diriwayatkan oleh Imam 4, misalnya. Jelas ya? Oh, Ibnu Hajar keliru. Ini tidak dalam Sunan An-Nasai. Gampang sekali menyalahkan Ibnu Hajar. Ya. Dia baca Sunan An-Nasai di cetakan yang dia miliki. Di cetakan yang dia miliki. Belum tentu cetakan ini yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jelas ya?
Dia tidak sama dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu mendengar ya dari Sunan An-Nasai, sama dia mendengar dari guru secara bersambung pada Nabi. Dia hanya baca buku saja dicetak. Kalau suka cetaknya sudah keliru mencetak, dia sudah keliru dalam membacanya. Ya, dari mana dia bisa menyalahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar? Jelas ya? Maka dari sisi adab, dia harusnya berkata, saya periksa di dalam Sunan An-Nasai, saya tidak ketemukan hadits ini. Itu sisi adab. Jangan dia buru-buru menyalahkan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka ini dari hal-hal yang perlu saya ingatkan ya. Dari etika dan adab di dalam menuntut ilmu hadits. Ya. Baik. Saya pernah sekali di sebuah pembahasan atau di banyak pembahasannya saya tulis ya, hadits ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan seterusnya. Ya, saya sebutkan takhrijat. Nah, dari hal yang saya pelajari dari Syekh Muqbil dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan selainnya, kalau Syekh Al-Albani sudah mengatakan sahih, ya, dan hadits itu memang benar sahih, sudah kita sebut Syekh Al-Albani saja mensahihkan. Ngapain disebut saya mensahihkan? Atau ini sanadnya sahih? Jelas ya? Yang jelas apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani itu telah diperiksa, dipastikan, maka tidak perlu kita sebutkan ucapan kita. Sebut saja dari ulama yang terkenal. Sama seperti seorang memberikan kesimpulan pada rawi. Kalau dia baca biografi rawinya adalah thiqah, Ibnu Hajar menyimpulkannya thiqah, sebut saja ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata apa? Thiqah, selesai. Jangan dia datang, dia berkata saya sudah baca biografi rawi ini yang tampak bagi saya bahwa dia adalah rawi thiqah. Ya, seakan-akan ahli ijtihad. Ya. Maka ini hal-hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan ya oleh seorang penuntut ilmu. Kadang ada sifat-sifat melampaui batas, melewati. Ya, dan ini dari etika dan adab hendaknya diperbaiki. Baik, saya kembali ke pembahasan hadits gharib. Jadi gharib menurut Ibnu Hajar terbagi dua. Ada gharib mutlak, dan itu contohnya tadi hadits apa? Innamal a'mal binniyat. Kemudian yang kedua ada gharib, sifatnya gharib nisbi. Ya, dia gharib tapi nisbi. Nah, gharib nisbi ini gharibnya pada pertengahan sanad. Pada pertengahan sanad. Ya. Anggaplah misalnya ini hadits atau coba buka hadits lain. Buka coba Kitabul Iman. Di Kitabul Iman. Nah, dari Sahih Bukhari, Kitabul Imannya. Nah, itu jalan saya beberapa halaman. Jalan lagi ya. Baik, buka setelahnya kita boleh lagi jalan sedikit. Terus. Baik, seperti ini hadits misalnya. Hadits ini ya seperti ini. Hadits Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ayyul islami afdal. Karena Nabi bersabda man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya. Baik. Ini hadits Nabi Musa tentang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini bukan dari Abu Musa saja. Ada riwayat-riwayat lain dari selain Abu Musa. Jelas ya? Jadi meriwayatkan dari Nabi bukan cuma Abu Musa. Anggaplah misalnya ada 3 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Ini sudah bukan gharib. Sudah dihitung hadits apa? Kalau 3 orang yang meriwayatkan dari Nabi, dihitung hadits apa?
Sudah dihitung hadits masyhur. Kalau di istilah Ibnu Hajar ya, kalau di istilah Ibnu Salah dan penulis dihitung hadits apa? Hadits aziz. Baik. Misalnya yang meriwayatkan dari Abu Musa cuma Abu Burda saja, ini enggak kelihatan ya Abu Burda. Yang meriwayatkan dari Abu Musa Abu Burda saja, maka Abu Burda dari Abu Musa ini gharib. Tapi gharibnya dihitung apa? Gharib nisbi. Ya, sebab gharibnya Abu Burda meriwayatkan dari Abu Musa ini pada riwayat Abu Musa saja. Adapun hadits itu sendiri, matan hadits itu sendiri bukan hadits yang gharib. Jelas ya? Jadi ketentuan hadits gharib nisbi, asal haditsnya dia bukan gharib. Tapi pada salah satu sanadnya ada seorang rawi yang bersendirian dari guru. Dia bersendirian dari guru, maka disebutlah dia sebagai gharib nisbi. Baik. Iya. Jadi ini secara global ya pembahasan berkaitan dengan hadits gharib. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa penggunaan kata gharib itu bukan hanya di dalam istilah yang kita terangkan sekarang ini. Kadang digunakan kata gharib dan yang diinginkan dengannya hadits itu lemah. Karena seorang bersendirian dalam meriwayatkannya, tidak ada keanehan dalam riwayatnya. Ada keanehan dalam riwayatnya. Karena itu Imam Tirmidzi kalau dia berkata gharib, itu kebanyakannya dia inginkan itu adalah hadits apa? Hadits dhaif. Ini istilah ya, saya ingatkan. Ada 3 buku. Hati-hati dalam membacanya. Dia punya istilah Imam Tirmidzi, Imam Az-Zailai di dalam Nasbur Raya, dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. 3. Kalau dia berkata hadits ini gharib, maka yang dia maksud hadits itu apa? Hadits itu dhaif maksudnya. Iya. Jelas ya? Maka ini penggunaan istilah-istilah digunakan ya hendaknya dipahami. Ya, jangan sampai ada yang masuk dalam pembahasan hadits gharib, dia sangka bahwa Imam Tirmidzi memaksudkan gharib bersendirian. Betul ada bentuk bersendiriannya, tapi beliau inginkan maksud lain, yaitu pelemahan terhadap hadits tersebut. Baik. Iya, selesai pembahasan hadits gharib. Kita berpindah ke pembahasan hadits lain. Ya, penulis rahimahullah membuka pembahasan hadits munqati'. Dan ini di urutan bentuk-bentuk ilmu hadits yang disebut oleh penulis adalah di urutan yang ke-18. Di urutan yang ke-18. Kata beliau rahimahullah, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Iya. Ini tentang hadits munqati'. Apa itu hadits munqati'? Kata penulis, setiap hadits yang sanadnya sama sekali tidak bersambung, maka itu disebut sebagai hadits munqati', hadits yang terputus. Disebut sebagai hadits yang terputus. Iya. Baik. Hadits-hadits yang terputus ini ada beberapa bentuk ya. Ada beberapa penamaan tentang hadits-hadits yang terputus. Ya. Sudah berlalu bersama kita hadits mursal. Dan ini terputus ya. Hadits mursal. Ya. Akan datang nanti hadits mu'dhal, itu juga terputus. Dan di sini oleh penulis tidak disebut hadits mu'allaq. Hadits mu'allaq. Jadi terputus itu ada 4 sebenarnya. Dalam keterputusan ada 4 istilah yang perlu diperhatikan. Yang pertama hadits mursal, ini sudah kita bahas. Yang kedua hadits mu'dhal, akan datang nanti pembahasannya. Yang ketiga hadits mu'allaq. Ya, hadits mu'dhal itu dia gugur dalam sanadnya 2 orang rawi secara bersambung. Akan datangnya kita bahas. 2 gugur dalam sanadnya 2 orang rawi secara bersambung sekaligus. Itu mu'dhal. Kalau mu'allaq, ini yang ketiga. Mu'allaq adalah dia gugur dari sanadnya 1 orang atau lebih, tapi di awal sanad gugurnya. Di awal sanad. Itu namanya mu'allaq. Iya. Seperti Al-Bukhari rahimahullah, beliau banyak hadits-hadits mu'allaq di dalam sahihnya. Iya. Banyak hadits-hadits mu'allaq. Coba saya perlihatkan ya sebagian hadits mu'allaq. Coba jalan. Terus.
Terus. Dan seperti ini. Al-Bukhari berkata, wa qala Ammar, salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ya, berkata Ammar. Ini berkata Ammar. Ammar itu siapa? Hah? Ammar bin Yasir, sahabat. Al-Bukhari berjumpa dengan sahabat? Jawabannya tidak. Berarti ada sanad yang digugurkan. Nah, Al-Bukhari menggugurkan gurunya lagi. Antara beliau dan Ammar mungkin 4 orang. Paling sedikit 2 orang. Paling sedikit berapa? 2 orang. Berarti ini disebut sebagai hadits apa? Hadits muallaq. Jadi penulis menggugurkan dari awal sanad. Ya, kadang dia langsung ke sahabat, kadang dia tabi'in, kadang ditabut tabi'in, dan kadang yang digugurkan Al-Bukhari gurunya saya. Gurunya saya. Dan ini beberapa bentuk ya, muallaq di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini hadits muallaq namanya. Perhatikan ya, ini muallaq. Jelas ya? Dan muallaqat ini itu di hitungan para ulama tidak dimaksudkan di dalam hadits sahih yang diterima. Sebab hadits yang sahih yang diterima di dalam Sahih Bukhari yang disepakati diterima yaitu hadits yang bersambung saya dengan sanad-sanad ini. Yaitu yang sahih diterima. Adapun muallaq dari hadits dhaif asalnya. Dari hadits lemah sebab tidak disebut sanadnya. Hanya saja hukum hadits muallaq di Sahih Al-Bukhari itu ada kekhususan. Sebab Al-Bukhari pakar dalam ilmu hadits. Ya, karena itu kalau Al-Bukhari berkata dengan sigatul jazm, qala Ammar misalnya, Ammar berkata, ini dipastikan oleh Al-Bukhari syah kepada siapa? Kepada Ammar. Iya. Tapi kalau Al-Bukhari berkata an Ammar, dari Ammar, itu mengesankan ada kelemahan. Mengesankan ada kelemahan. Jelas ya? Walaupun ini hanya kaidah-kaidah global, di rinciannya ada rincian lebih luas daripada itu tentang muallaqat. Iya. Baik, saya hanya mengisyaratkan ya tentang pembahasan hadits muallaq, dan hadits muallaq ini tidak dibahas oleh penulis. Tidak dibahas oleh penulis. Iya. Jadi ini keterputusan yang ketiga. Keterputusan yang pertama hadits mursal. Hadits mursal itu terputusnya dari mana? Dari akhir sanad. Ya, dari akhir sanad antara tabi'in sampai nabi ada yang terputus. Itu mursal ya. Kalau hadits muallaq dia terputus di awal sanad. Di awal sanad ke atas. Itu hadits muallaq. Kalau hadits mu'dhal itu terputus 2 sekaligus. Tapi 2 sekaligus bersambung. Ya. Nah, sekarang hadits munqati'. Munqati' ini disebutkan oleh penulis dia terputus di mana saja. Ya. Maka dia disebut sebagai apa? Sebagai munqati'. Ya. Jadi ini 4 istilah ya, semuanya untuk hadits-hadits yang terputus. Ya biasakan aja sebut 4 istilah ini: mursal, muallaq, mu'dhal dengan apa? Munqati'. Baik. Kita detailkan pembahasan hadits munqati'. Kata penulis rahimahullah, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap yang tidak bersambung ya sanadnya sama sekali tidak bersambung, maka dia adalah hadits munqati'. Hadits munqati'. Iya. Sini penulis rahimahullah dari zahir yang beliau terangkan, iya. Seakan-akan munqati' itu terputus di mana saja? Terputus. Dan ini memang pendapat sebagian ulama. Iya. Pendapat sebagian ulama. Ini digunakan oleh Abu Hatim, Abu Zur'a, ya, Daraqutni. Ya. Dan kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, hadits munqati', al-munqati'u indi, hadits munqati' menurut saya, kullu ma lam yattasil. Sawa'un yu'zza, sawa'un kana yu'zza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ila ghairihi. Kata beliau, hadits munqati' menurut saya adalah semua hadits yang tidak bersambung. Apakah disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi? Ya, jadi hadits munqati' ini masuk di dalam pembahasan hadits marfu', hadits maqtu', hadits apa namanya? Mauquf. Iya.
Tidak ada perbedaan. Yang jelas ini pembahasan sanad. Nah, pembahasan sanad. Ini perlu kita bedakan ya. Ada pembahasan sanad, ada pembahasan apa? Matan. Yang pembahasan matan sudah kita sebut kemarin, marfu, mauquf dan apa? Maqtu. Iya. Dibiasakan ya dengan istilah supaya tidak bingung membedakannya. Ini kaidah-kaidah dalam membedakan. Iya. Jadi ada pembahasan matan, ada pembahasan apa? Sanad. Pembahasan matan, marfu, mauquf dan apa? Maqtu. Pembahasan sanad, muallaq, mursal, mu'dhal dan apa? Munqati'. Ini pembahasan apa? Pembahasan sanad. Pembahasan matan dan sanad ada satu kemarin berlalu. Hadits apa? Hadits musnad. Musnad pembahasan matan dan pembahasan apa? Sanad sekaligus. Sebab musnad disyaratkan dua syarat. Dia harus bersambung dan harus apa? Harus marfu. Ya. Harus marfu. Jadi dua syarat. Hadits musnad. Baik. Untuk pembahasan sanad ini 4 yang telah kita bahas ya. Mursal, mu'dhal, muallaq dan munqati'. Sekarang kita di munqati'. Iya. Baik. Jadi menurut Ibnu Abdul Bar, semua sanad yang tidak bersambung itu dianggap munqati'. Disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi. Ya, sebab kaitannya memang dengan masalah sanad. Tidak ada urusannya mau marfu, mau mauquf, atau maqtu'. Yang jelas sanadnya terputus, munqati' namanya. Jelas ya? Munqati' namanya. Baik, ini pendapat ya dipegang oleh banyak ulama. Baik, ada pendapat lain dan ini yang berjalan di kalangan ulama belakangan, sebab mereka ingin membedakan istilah. Ya. Jadi sekarang kita perhatikan ya, kalau mursal jatuhnya di akhir sanad, kalau muallaq jatuhnya di awal sanad, mu'dhal jatuhnya terserah mau di mana saja. Yang jelas dia harus bersambung, dua berturut-turut hilang, dua berturut-turut atau lebih hilang, harus bersambung ya, dua hilang sekaligus mu'dhal. Nah kalau munqati' bagaimana? Ya, inilah yang ingin dibedakan oleh sebagian ulama belakangan. Mereka ingin bedakan munqati' dengan 3 sebelumnya. Jadi munqati' terputus. Ya, tapi mereka syaratkan terputusnya tidak di akhir. Sebab kalau di akhir namanya apa? Mursal. Dan disyaratkan tidak terputus di awal. Sebab kalau di awal apa? Namanya muallaq. Dan disyaratkan kalau terputus lebih dari 2, terputusnya tidak bersambung. Sebab kalau terputusnya lebih dari 2 dan bersambung itu namanya apa? Namanya mu'dhal. Ya, dan ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, Ibnu Hajar As-Sakhawi dan selainnya. Jelas ya? Baik. Ya, dan di hal yang seperti ini sekali lagi saya ingatkan, tidak usah dibahas. Yang rajihnya apa? Tahu saja istilahnya apa. Jadi kalau Ibnu Hajar memakai kalimat munqati', kita tahu, oh yang dia maksud ini. Tapi kalau para imam dahulu ya memakai kata munqati', kita juga tahu maksudnya apa. Terputusnya dari sisi apa? Jelas ya? Baik, maka ini kalau kita kenal istilah-istilah para ulama, insyaallah taala akan memudahkan kita membaca ya buku-buku mereka. Baik. Sini ada satu pembahasan penting yang saya perlu terangkan berkaitan dengan munqati', keterputusan. Ya. Yaitu pembahasan dari mana seorang mengetahui bahwa di dalam sanad ada keterputusan. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan bukan di munqati' saja, bisa masuk di pembahasan yang lain. Bisa masuk di muallaq, di mu'dhal dan mursal. Nah, bagaimana seorang tahu bahwa ada keterputusan di situ? Seorang mengetahui adanya keterputusan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada nas dari seorang imam jarh wa ta'dil tentang hal itu. Seperti tadi ya di buku-buku marasil, riwayat fulan dari fulan terputus. Ya. Jelas ya? Si A dari si B, si A tidak mendengar dari si B. Itu banyak ya dalam riwayat-riwayat. Nah, maka keterputusan ada nas dari imam. Ya, kemudian kadang
diketahui dari pengakuan rawi itu sendiri. Saya tidak mendengar dari si fulan. Tidak mendengar dari si fulan. Ini yang kedua. Yang ketiga, diketahui keterputusan dengan melihat jauhnya kemungkinan berjumpa. Jauhnya kemungkinan berjumpa. Ya. Karena negeri mereka berdua berjauhan, apalagi kalau rawi tersebut rawi yang tidak dikenal, banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Jelas ya? Adapun kalau dia gurunya negerinya jauh, tapi si rawi adalah rawi yang dikenal, banyak melakukan safar menuntut ilmu, mendatangi tempat-tempat yang jauh, maka ini dianggap mungkin ya. Dianggap mungkin. Baik. Demikian pula diketahui keterputusan dengan mengetahui tarikh. Ya, diperiksa tarikhnya. Sejarah kehidupan rawi. Rawi ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Nah, itu penting ya. Jadi paling pertama kalau mau diukur, dia sudah tidak ada jalur lagi melacak, tidak ada nas imam tentang hal itu, dia mendengar atau tidak. Ya, maka dia lihat tarikhnya. Dia lihat rawi ini, tabaqatnya di mana, tingkatannya di mana. Jelas ya? Ya, sebab mengetahui tarikh ini hal yang penting dalam pembahasan. Harus diketahui di mana, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Gurunya juga demikian, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Kalau misalnya sudah bersambung, ya, si guru misalnya hidup dari tahun 100 Hijriah sampai 200 Hijriah. Si murid dia hidup dari tahun 150 sampai 250. Berarti ada kesempatan bertemu berapa? 50 tahun. Maka di sini sudah terlacak dengan tarikh kemungkinan berjumpa. Jelas ya? Sisa dipastikan. Ya. Sisa dipastikan murid dan guru ini apakah satu negeri atau tidak. Kalau berbeda negeri, dipastikan negerinya berjauhan atau tidak. Iya. Dan ini biasanya di biografi rawi itu kalau dia melakukan perjalanan disebut si fulan pernah melakukan perjalanan ke negeri ini, negeri ini, negeri ini, negeri ini. Jelas ya? Kadang disebutkan. Dan ini termasuk kedetailan para ulama kita di dalam menyusun biografi rawi-rawi. Ya, luar biasa ya, sampai dia tahu si rawi ini pernah melakukan perjalanan ke sini, dan ke situ. Diketahui oleh para ulama kita. Baik. Maka ini sudah ditulis dalam buku-buku. Dengan tarikh ini dipastikan. Dipastikan. Baik. Ya. Maka ini diantara sebab seorang mengenal keterputusan. Kemudian juga diantara cara mengenal keterputusan, iya, adalah seorang rawi dia meriwayatkan dari seorang guru dengan memakai kata an, dari. Kemudian ternyata dia membawakan riwayat yang lain, hadits yang sama, dan dia masukkan perantara antara dia dan gurunya di riwayat yang lain. Maka penyebutan perantara di tempat lain itu adalah bukti bahwa sanad yang pertama adalah apa? Adalah terputus. Iya. Dan ini pembahasan agak rumit ya, pembahasan yang satu ini. Iya. Sebab ini kadang bisa masuk di pembahasan hadits munqati, kadang bisa dia masuk di pembahasan al-mazid bi muttasilil asanid. Iya. Dan kadang dia masuk di dalam pembahasan mursalul khafi. Jelas ya? Dan ini untuk membeda-bedakannya antara ini dan itu, ini perlu kejelian. Perlu kejelian. Di sini tidak ada pembahasan al-mazid bi muttasilil asanid, tidak ada. Ya, dan itu bagian dari pembahasan ilalul hadits ya. Illa hadits. Ya, coba bayangkan sebuah sanad, ya, berlalu begitu sanad. Misalnya Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Jelas ya? Kelihatan bersambung, Zaid bin Aslam murid Atha bin Yasar. Ya, tapi di suatu kesempatan Zaid bin Aslam meriwayatkan dari fulan, dari Atha bin Yasar. Dia sebut perantara pada hadits yang sama. Maka ini menunjukkan bahwa apa?
Adanya penyebutan perantara itu adalah bukti ada keterputusan. Bukti ada apa? Keterputusan. Jelas ya? Tapi itu diperhatikan ya, kalimat yang dipakai oleh Zaid bin Aslam. Dia pakai an atau tidak. Tapi kalau dia pakai haddatsana di sini, Zaid bin Aslam berkata haddatsana, dan di tempat lain dia pakai an. Nah ini maka mungkin dikatakan Zaid bin Aslam dia dulu pernah mendengar dengan perantara. Setelah itu dia dengar langsung dari Atha bin Yasar. Dikatakan begitu. Jelas ya? Kalau Zaid bin Aslam di sini pakai haddatsana dan riwayat perantara diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak kuat, rawi yang meriwayatkan tanpa perantara lebih kuat, maka penyebutan perantara itu dianggap mazid fi muttasil asanid, tambahan yang keliru. Dianggap tambahan yang apa? Tambahan yang keliru. Perhatikan ya, satu bentuk tapi beraneka ragam hukumnya. Tergantung bagaimana konteksnya, dengan apa dia bawakan, ya kekuatan rawi yang meriwayatkan darinya, itu semuanya diperiksa. Iya. Baik. Iya. Demikian pula diketahui seorang rawi itu tidak mendengar dari guru atau terputus ke sanad apabila si murid itu diketahui dia mendengar dari guru di usia masih muda, masih kanak-kanak, masih kecil. Iya. Apabila diketahui seperti itu, maka itu diantara dalil-dalil ya menunjukkan adanya keterputusan. Baik. Jadi ini beberapa sebab yang dengannya seorang bisa mengetahui ada keterputusan di dalam sanad. Iya. Hadits munqati adalah hadits yang lemah ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, dan keterputusan itu tergantung jenisnya. Karena itu hadits munqati ya dilihat berapa jumlah keterputusannya. Kalau terputus satu, ya ini umumnya bisa dijadikan sebagai pendukung. Demikian pula kalau terputus dua. Tapi kalau terputus lebih dari itu, ini lebih banyak keterputusan itu lebih menunjukkan apa? Kelemahan dalam sanad. Lebih menunjukkan kelemahan di dalam sanad. Iya. Baik. Selesai sudah tentang hadits munqati'. Ya. Di sini ada satu pertanyaan mungkin bagus untuk kita bahas. Yang mana yang lebih lemah? Hadits mursal atau hadits munqati'? Ya. Hadits mursal atau hadits munqati'? Hadits mursal yang jatuh berapa orang? Hadits mursal? Yang jatuh berapa orang hadits mursal? Hah? Ya. Mungkin satu, mungkin dua, kan begitu? Mungkin tiga. Ya. Jelas? Kalau hadits munqati' yang jatuh juga, ya. Ada kemungkinan ya lebih dari satu yang jatuh. Cuman kalau kira-kira bisa satu. Itu kan bisa dilihat di tabaqatnya. Misalnya terputus dari rawi yang wafatnya tahun 100. Muridnya lahir di tahun 150. Berarti ada 50 tahun. Jika terputus 50 tahun, biasanya perantara satu orang saja. Jelas ya? Satu atau dua orang paling banyak. Nah, ini dilihat di tabaqat, di tingkatan. Jelas ya? Kalau kita pakai istilah Ibnu Hajar, beliau membagi tabaqat rawi, ya, dari Nabi dari sahabat sampai ke para imam 6, kutubus sittah, beliau bagi menjadi 12 tabaqat. Sahabat tabaqat pertama, tabi'in 1, 2, 3, 4, ada 4 tabaqat, menjadi sampai ke tabaqat kelima. Tabi'ut tabi'in itu di tabaqat ke-6 dan saya lupa sampai tabaqat ke berapa. Ya. Tabaqat di bawah 5. Setelah itu murid tabi'in lagi sampai guru. Ya, guru-guru dari penulis kutubus sittah itu biasanya di tabaqat 12, 11. Ya. Jelas ya? Situ tabaqatnya. Nah, dari tabaqat ini kita mudah mengenal. Ya kalau misalnya ada rawi di tabaqat ke-6 langsung meriwayatkan dari Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, berarti dia di tabaqat tabi'ut tabi'in.
Langsung dari Nabi bisa diperkirakan yang terputusnya jatuhnya paling sedikit ada 2, paling sedikit. Jelas ya? Tapi kalau dia di tabaqat 12 langsung meriwayatkan dari Nabi, nah ini bisa dipastikan yang jatuh paling sedikitnya ada berapa? Yang paling sedikitnya ada 4 orang yang jatuh. Demikian. Jadi demikian seorang cara mengenal ya, tingkatan-tingkatan rawi itu penting. Ya, tingkatan-tingkatan rawi itu penting. Nah ini ilmu tentang rawi-rawi hadis, termasuk ilmu yang jarang dari orang yang mempelajari hadis saja jarang di dalam menguasai ilmu tersebut. Apalagi berkaitan dengan masalah mengukur tabaqat rawi. Ya, karena itu dari kejelian Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mendidik murid-muridnya dengan mengenal tabaqat rawi. Sering pertanyaan beliau. Di antara pertanyaan beliau bertanya, Muhammad bin Ja'far Gundar dan Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, yang mana yang lebih tinggi tabaqatnya? Nah, ini sering beliau tanyakan ya, padahal ini berdekatan. Kalau dilihat riwayatnya berdekatan, tapi Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir lebih tinggi sedikit tabaqatnya. Sedikitnya ini, nah ini harus ada kejelian ya di dalam mengukurnya. Harus ada kejelian. Iya. Baik, maka membiasakan diri dengan melatih tabaqat-tabaqat seperti ini adalah hal yang apa? Hal yang indah. Nah, sekarang misalnya Ibnu Majah berkata, haddatsana Umar bin Khattab. Menceritakan kepada kami Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini siapa? Hah? Sahabat atau bukan? Hah? Mana antum ragu menjawabnya? Atau sudah mau sarapan? Baik, saya ulangi. Ibnu Majah berkata, haddatsana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa? Sahabat? Ya, bukan sahabat ya. Tidak mungkin Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat. Jelas ya? Nah, di sini harus diketahui tabaqat Ibnu Majah di tabaqat para imam penulis kutubus sittah. Ya, dari beliau ke sahabat ada 11 tabaqat. Tidak mungkin dia berkata menceritakan kepada kami Umar bin Khattab. Mau ketemu di mana? Ya, jelas ya? Ketemu di mimpi saja belum tentu itu Umar. Ya, baik. Jadi ini dengan mengenal tabaqat mudah seorang. Ya, apalagi kalau dia berada di buku-buku rawi yang tidak dikenal. Ya, seperti dia dapat sanad di luar kutubus sittah, atau dia baca di sanad Al-Khatib Al-Baghdadi, atau di sanad Abu Nuaim, atau di sanad Al-Baihaqi, di sanad Al-Hakim. Ya, dia ketemukan guru. Tidak ada biografinya di kutubus sittah. Iya. Maka untuk mencarinya dia harus perkirakan ini tabaqat rawi ini kira-kiranya di mana. Wafatnya kira-kira dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah itu dia harus pandai memperkirakan. Kalau dia pandai memperkirakan, ada buku-buku yang bisa dia periksa. Seperti Tarikh Al-Islam karya Ad-Dahabi. Ya. Sebab Imam Ad-Dahabi menulis biografi rawi sesuai dengan wafatnya rawi. Ya, bisa dilacak ke situ. Tapi harus diperkirakan tabaqatnya di mana. Sebab kalau dia tidak perkirakan tabaqatnya, ini repot nanti. Ya, jelas ya? Gurunya Al-Hakim, dia cari di Tahdhibut Tahdhib. Gurunya Al-Baihaqi, dia cari di Tahdhibut Tahdhib. Iya. Atau dia cari di Taqribut Tahdhib. Sampai mati pun dia cari tidak akan ketemu. Sebab ini buku-buku penulis kutubus sittah, ini tingkatannya 2 tingkat di bawah Al-Baihaqi. Jelas ya? 2 tingkat di bawah Al-Baihaqi. Jadi guru Al-Baihaqi saja tidak berjumpa dengan penulis kutubus sittah. Bagaimana mungkin dia bisa cari di buku yang memuat biografi apa? Rawi-rawi kutubus sittah. Tidak mungkin ketemu. Nah, maka mengenal tabaqat ini penting ya bagi seorang penuntut ilmu. Baik. Jadi dengan mengenal tabaqat-tabaqat ini seorang bisa ya mengira-ngira keterputusan itu berapa. Jumlah keterputusan. Baik. Kita kembali kepada asal masalah. Mursal dan munqati. Yang mana lebih berat? Jawabannya munqati lebih berat. Sebab mursal itu keterputusannya di ujung. Setiap masa semakin dekat dia kepada Nabi, maka masa itu lebih baik. Jelas ya? Karena itu rawi-rawi yang lemah di tingkatan tabi'in, kelemahannya ringan-ringan.
Kelemahannya ringan-ringan. Berbeda dengan kebanyakannya ya, kelemahannya ringan-ringan. Walaupun ada sebagian pendusta, tapi kelemahannya kebanyakannya apa? Ringan-ringan. Adapun rawi yang datang setelah mereka, ini kelemahannya beraneka ragam ya, yang parah banyak. Sebab kebanyakan pendusta itu di tabaqat belakangan. Kebanyakan apa? Pendusta. Di tabaqat belakangan. Ya, jadi masa semakin dekat kepada Nabi itu semakin sedikit apa? Kelemahan. Karena itu mursal, dia tentunya lebih kuat daripada hadits apa? Hadits munqati. Ini hukum secara umum. Baik, selesai pembahasan munqati. Kita pindah ke pembahasan mu'dhal. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, wal mu'dhalus sakitu min khutnani. Ini pembahasan mu'dhal ya, dan setelahnya adalah pembahasan hadits mudallas. Iya. Baik. Kata beliau, wal mu'dhalus sakitu min khutnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Iya. Hadits mu'dhal itu adalah hadits yang jatuh darinya dua orang rawi. Iya. Adapun hadits yang datang mudallas, ini ada dua jenis. Hadits yang datang mudallas ada dua jenis. Dan akan diterangkan oleh penulis hadits mudallas. Baik, kita di pembahasan mu'dhal sekarang. Dan ini di urutan bentuk-bentuk ilmu hadits yang disebut oleh penulis di urutan yang keberapa? Urutan yang ke-19. Hadits mu'dhal. Kata beliau, wal mu'dhalu as-sakitu min khutnani. Mu'dhal itu adalah hadits yang jatuh dari sanadnya dua orang rawi. Iya. Jatuh dari sanadnya dua orang rawi. Iya. Dan kebanyakan ulama untuk pembahasan mu'dhal, mereka sebutkan bahwa jatuh dari sanadnya dua orang rawi, ya, dua orang rawi atau lebih, tapi mereka mensyaratkan at-tawali. Ya, disyaratkan bahwa jatuhnya itu adalah secara bersambung. Iya. Jatuhnya secara bersambung. Ini disyaratkan oleh kebanyakan ulama belakangan. Jatuhnya bersambung seperti Al-Iraqi, Ibnu Hajar As-Sakhawi, As-Suyuti dan selainnya. Iya. Baik. Iya. Jadi ini penggunaan kata mu'dhal ya. Mu'dhal jatuh di dalam sanadnya dua orang rawi atau lebih. Dan sebagian ulama mensyaratkan apa? Dia syaratkan harus bersambung jatuhnya. Sebagian ulama tidak mensyaratkan. Iya. Sebagian ulama tidak mensyaratkan. Tapi yang masyhur di kalangan ulama belakangan bahwa mu'dhal itu adalah apa yang jatuh dari sanadnya dan dia bersambung. Iya. Baik. Karena itu hadits mu'allaq dia kadang mu'dhal. Kalau jatuh si penulis menjatuhkan gurunya dua atau lebih. Jadi dia menjadi mu'dhal juga, bisa berjumpa. Nah, keterputusan kalau di dua tempat ini munqati namanya. Dua tempat berpisah. Tidak disebut mu'dhal ya, di istilah yang mensyaratkan apa? Harus ada tawali. Ya, harus bersambung. Tapi penulis di sini beliau tidak mensyaratkan bersambung. Beliau hanya mengatakan wal mu'dhalu as-sakitu min khutnani. Mu'dhal adalah hadits yang gugur darinya dua orang rawi. Yang tidak disebut di mana letak gugurnya oleh penulis. Yang jelas ini istilahat. Ya. Hendaknya dipahami. Jadi munqati di dua tempat itu oleh penulis masuk juga di hitungan mu'dhal. Ya. Dan terputus dua sekaligus itu juga dihitung sebagai mu'dhal. Dihitung sebagai mu'dhal. Baik. Ya, kemudian perlu saya ingatkan di sini juga bahwa penggunaan mu'dhal ada penggunaan lain. Kadang mu'dhal itu digunakan dengan maknanya secara bahasa. Sebab mu'dhal dalam makna secara bahasa itu adalah al-amr al-mustaghlaq. Dia adalah perkara yang sangat rumit untuk diselesaikan. Ya, sangat rumit untuk diselesaikan. Jadi kalau ada masalah sangat rumit diselesaikan, dikatakan hadza amrun mu'dhal. Ini perkara mu'dhal. Ya. Maka sebagian ulama kadang menggunakan kata mu'dhal ini dan yang diinginkan dengannya adalah hadits itu adalah hadits munkar atau hadits syadz atau hadits yang keliru atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Semisal dengan itu.
Ya. Seperti misalnya ada hadis disebutkan di sini ucapan Muhammad bin Yahya ad-Duhli dalam riwayat Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Syihab, dari Urwa, dari Aisyah. Iya. Annaha qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif, fayamurru bil marid, fayusallimu alaihi wa la yakif. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, lalu beliau melewati orang yang sakit, beliau hanya memberi salam tapi tidak berhenti. Jadi sambil jalan begitu, dia sapa orang yang sakit. Iya. Ini hadis kalau dilihat dari sisi sanadnya, Masya Allah ya, Yazid bin Abi Habib, Ibnu Syihab, Urwa, Aisyah. Sanad bagus. Walaupun Yazid bin Abi Habib mudallis ya. Diriwayatkan Ibnu Lahiyah. Apa kata Ad-Duhli? Kata Ad-Duhli, "Hada haditsun mu'dhal." Ini hadits mu'dhal. Nah, ada yang terputus di sini. Tapi dikatakan haditsnya apa? Mu'dhal oleh Az-Zuhri, oleh Ad-Duhli. Kenapa dikatakan mu'dhal? Kata beliau, la wajha lahu. Iya. Tidak ada sisi kebenarannya riwayat ini. Innama huwa fi'lu Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya hadits ini yang benarnya dari perbuatan Aisyah. Laisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi tidak disebut di dalam riwayat yang benarnya. Kata beliau, wal wahmu fi manara min Iblahiyah. Kata beliau, dan kesalahan menurut kami itu adalah dari Ibnu Lahiyah. Dari Ibnu Lahiyah. Ya, ini perhatikan ya cara-cara para ulama dalam menentukan yang salah itu siapa. Sebab dalam rawi kan ada Ibnu Lahiyah, ada Yazid, ada Az-Zuhri, ada Urwa. Ya mungkin saja kesalahan dari 4 orang. Tapi kenapa dia beratkan kesalahan pada Ibnu Lahiyah? Nah, ini indikasi-indikasi ya. Ibnu Lahiyah pertama ada kelemahan. Kemudian yang kedua perputaran sanad pada Yazid bin Abi Habib. Maka ini menunjukkan bahwa yang bermasalah adalah siapa? Ibnu Lahiyah. Maka ini cara-cara menguraikan dan menerangkan kekeliruan itu dititikkan kemana. Itu adalah hal yang termasuk pemahaman yang kuat ya. Pemahaman yang kuat bagi orang yang memahami atau bagi orang yang memiliki dasar ilmu hadits yang baik. Iya. Baik. Jadi dari sini dari contoh yang kita sebutkan tadi, ternyata ada sebagian imam yang menggunakan kata mu'dhal, tidak ada yang terputus, tapi mu'dhal dia gunakan secara apa? Secara bahasa. Ini perkara sangat rumit. Iya. Ini gunakan untuk hadits yang mungkar, hadits yang dhaif, hadits yang aneh. Iya. Baik. Saya kira selesai ya untuk pembahasan hadits mu'dhal. Iya. Nah, hadits mu'dhal sekali lagi saya tegaskan, dia masuk di dalam hitungan hadits apa? Dhaif atau hadits sahih? Masuk dalam hitungan hadits dhaif. Iya. Baik. Nah, hadits mu'dhal kalau dilihat yang mana lebih buruk keadaannya, hadits mu'dhal atau hadits munqati'? Jawabannya lebih buruk adalah hadits mu'dhal, sebab mu'dhal terputus 2 atau lebih, sedangkan munqati' ya bisa terputus 1. Iya. Nah, hadits mu'dhal itu bisa dijadikan sebagai syawahid ya, bisa dijadikan sebagai pendukung. Selesai pembahasan tentang hadits mu'dhal. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah kepada pembahasan hadits mudallas. Ya, dan ini yang sudah kita singgung ya sebagiannya pada pertemuan kemarin. Ya, kata beliau tentang mudallas, wa ma ata mudallasan nau'ani. Apa yang disebut sebagai mudallas itu ada 2 nau', ada 2 jenis. Iya. Ada 2 jenis. Al-awwalul isqatu lisy-syaikh wa an. Baik, ini hadits mudallas kita undur aja ya di pertemuan berikutnya atau di sesi berikutnya. Insyaallah di sesi berikutnya ada kajiannya sebelum duhur ya. Nanti diumumkan oleh panitia jam berapa mulainya. Iya. Saya nggak tahu jam berapa mulai, jam 10 atau setengah 10. Nanti kita lihat.
Ya, tergantung panitianya jam berapa nanti. Mungkin diumumkan sebentar. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.